atau substance itu kita hanya berfokus atau konsentrasi pada norma hukum atau materi muatan yang mau kita bentuk. Kita suka nggak peduli dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Nah, itu sebabnya materi muatan yang suka kita hasilkan atau produk hukum yang kita hasilkan itu bertumpang tindih. Yang satu peraturan yang ngomong apa, yang satu lagi ngomong apa. Gitu. Ya, jadi kita perlu dengan adanya rule itu, dengan adanya substance itu, kita lihat apakah materi muatan kita bertentangan atau tidak. Gitu. Secara harmonisasi artinya dengan peraturan perundang-undangan yang sejenis. Misalnya kita mau membentuk peraturan menteri, kita harus lihat, kita harus telusuri peraturan menteri di Indonesia yang mengatur soal masalah yang akan kita tuangkan dalam peraturan perundang-undangan ini apa, bagaimana isinya, itu yang sebenarnya perlu kita lihat dalam substance. Nah, kadang-kadang teman-teman, kalau kita lihat di analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, kan ada nih di dalam naskah akademik, itu adalah analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Kita suka hanya copy paste aja isi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Padahal maksudnya bukan begitu. Kita harus menganalisis apa sih kekuatan dari substansi peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Kalau sudah kekuatannya, apa sih kelemahannya? Apa sih kemudian risiko yang dihasilkan dari peraturan yang sudah existing? Selain risiko, apa sih peluang yang sudah dihasilkan atau yang diciptakan dari implementasi peraturan yang existing? Itu harus kita analisis. Nah, itu yang nggak ketemu sekarang di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan kita. Kita cuma sekedar aja formalitas menggunakan sinkronisasi dan harmonisasi tanpa sebenarnya kita tahu apa sih kekuatan yang dihasilkan dari peraturan perundang-undangan yang existing. Gitu ya, teman-teman, itu mengenai yang rule. Bisa dipahami nggak? Atau saya kecepatan? Saya kecepatan nggak? Bisa dipahami nggak? Ada yang mau ditanyakan sampai rule? Ada yang ingin ditanyakan? Kris, Hidayani, Pesari? Jauh ini belum, Mbak. Belum ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya atau teman-teman punya gagasan, mau diskusi, silahkan ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, berikutnya adalah setelah rule itu adalah opportunity. Apa sih maksud dari opportunity? Kalau di UI itu kan dia memungkinkan dia magangnya itu. Nah, kalau dia pulang, opportunity diambil dari bahasa apa? Opportunity. Nah, kalau kita tuh masih sepakat.
Yuk, ada yang mau jawab apa sih opportunity? Ya, Chris. Agak kerasan ya, Chris. Oh iya Mbak, kalau opportunity itu kita lihat ketika kita mau buat peraturan perundang-undangan, kita lihat dulu urgensinya, maksudnya masalah apa yang sedang terjadi di masyarakat gitu. Makanya ketika ada masalah, baru disitulah muncul kesempatan kita untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatasi masalah yang tadi ada di masyarakat gitu Mbak. Ya, jadi opportunity di sini adalah diartikan sebagai kesempatan. Nah, kesempatan ini yang sebenarnya relevansi dengan yang kita sebut kebutuhan hukum. Kalau kita merefleksi lagi ke dalam pasal 10 materi muatan undang-undang, di situ kan ada kebutuhan hukum di masyarakat. Nah, artinya kita sebagai drafter atau nantinya kita sebagai pengambil kebijakan, sebagai pengambil keputusan, atau kita sebagai peneliti, kita harus bisa memahami, ya kalau ini sekali lagi, ini sebenarnya nge-link dengan mata kuliah legal drafter. Jadi kalau di legal drafter itu, kita belajar bagaimana mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah. Dari situ kita paham sebenarnya permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat, gitu ya. Nah, kalau kita sudah paham permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat, ya, di situ baru kita bisa melihat sebenarnya kebutuhan hukum apa yang harus dipenuhi. Kebutuhan hukum apa yang harus diakomodasi oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk masyarakatnya. Kalau betul-betul kita sudah memahami, kita betul-betul sudah tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian itu betul-betul menjadi kebutuhan hukumnya, maka di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang ada urgensi, ada kesempatan dari para pembentuk undang-undang untuk bisa menuangkan itu di dalam regulasi. Nah, ini juga pentingnya ke rule. Kalau memang dari seluruh rule itu sudah ada yang mengatur tentang permasalahan kita, tetapi kemudian implementasinya itu tidak baik, maka kita tidak perlu kemudian merekomendasikan atau menyimpulkan perlunya regulasi baru. Kita hanya perlu misalnya bagaimana meningkatkan atau mengoptimalisasikan regulasi yang sudah ada untuk memecahkan permasalahan yang kita hadapi, gitu. Jadi nah, jadi masalah opportunity ini juga relevan dengan yang namanya pendaya gunaan dengan asas kedaya gunaan, kemudian dari kehasil gunaan dan kedaya gunaan. Kita bisa melihat bahwa benar nggak sih peraturan perundang-undangan yang kita bentuk itu urgent bagi masyarakat, dibutuhkan atau enggak bagi masyarakat. Kalau memang dibutuhkan, kalau memang itu urgent, ya nanti di situ kita bisa tahu nih bahwa sebenarnya peraturan perundang-undangan yang kita hasilkan itu memiliki kesempatan untuk berhasil guna dan berdaya guna. Tapi kalau sudah dibentuk di peraturan perundang-undangan lain, kan kita tidak memiliki kesempatan untuk itu. Regulasinya bisa menjadi sia-sia kalau sebenarnya sudah ada aturannya di dalam regulasi lain, tetapi regulasinya yang ternyata tidak berhasil atau tidak efektif diterapkan atau tidak efektif diimplementasikan. Gitu ya. Itu untuk
opportunity. Sekarang kalau yang C, rose, yang C-nya itu apa? Ada yang bisa jawab C-nya apa? Yang capacity-nya, Mbak. Oke, jadi capacity, rule, opportunity, dan capacity. Capacity itu maksudnya apa, Sari? Bisa dijelaskan? Itu maksudnya kalau pada saat membuat peraturan perundang-undangan itu dilihat lembaganya itu siap atau tidak dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai pas nanti sudah terbentuk suatu peraturan perundang-undangan malah tidak bisa diimplementasikan dan malah merupakan hasil yang buru-buru, Mbak. Gitu. Oh iya, betul. Nah, selain lembaga apa lagi ya, Sari, yang perlu kita ukur kapasitasnya atau kapasitinya itu untuk bisa menjadi salah satu indikator bahwa peraturan perundang-undangan yang akan kita bentuk itu ditunjang atau difasilitasi oleh yang sudah ada, kapasitas yang sudah ada, selain dari kelembagaan. Dari sudut masyarakatnya sih, Mbak, apa dari sudut peraturan perundang-undangan yang udah ada sebelumnya, saya juga kurang. Ya, lanjut Sari, betul tuh. Dari sisi masyarakatnya, lalu dari apa lagi? Dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada, Mbak. Ya, dari regulasi, betul. Lanjut, apa lagi? Ya, saya tahunya segitu aja. Saya baru tahunya segitu, Mbak. Ya, maaf, tadi ada yang telepon jadi ini mengganggu dalam jaringan. Ega boleh ini dulu? Ya, nah jadi dilanjutkan tadi sudah disampaikan oleh Sari ya mengenai kapasitas. Jadi kita bisa lihat kelembagaannya, kemudian bahkan dari regulasi yang existing, kemudian dari sarana dan prasarananya dari masyarakatnya. Ini bisa menjadi indikator soal kapasitas dari substansi atau kapasitas dari peraturan perundang-undangan yang akan kita bentuk. Jadi indikatornya bisa dari kapasitas apa yang sudah kita miliki untuk bisa mendukung peraturan perundang-undangan yang akan kita bentuk. Nah, satu lagi teman-teman, selama ini mungkin kita lost ya untuk memikirkan. Pertama adalah yang tadi saya bilang soal sarana dan prasarana. Selama ini mungkin kita hanya menganggap bahwa sarana dan prasarana itu tidak menjadi bagian yang terlalu penting di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau di dalam proses implementasi peraturan perundang-undangan. Tetapi ternyata sarana dan prasarana itu sangat mendukung. Nah, selama ini mungkin kita hanya berpikir sebagian kecil soal sarana dan prasarana. Misalnya soal
ketersediaan bangunan gedung, hanya itu, just a simple that gitu kan, cuma sesimpel itu. Padahal ternyata enggak. Ketika kita berbicara soal regulasi, kita harus melihat sebenarnya ketersediaan jalan kita itu bagaimana, soal distribusinya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah soal kapasitas sarana dan prasarana, soal mungkin karena sekarang lagi pandemi, kita juga bisa melihat merelevansikan dengan bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan kita, sumber dayanya. Nah itu seholistik itu, sekompleks itu yang harus kita pikirkan sebagai membentuk peraturan perundang-undangan untuk bisa memperhitungkan peraturan perundang-undangan yang akan kita bentuk. Gitu. Analisisnya seholistik itu, analisisnya sekomprehensif itu. Nah itu yang tidak sempurna, bukan tidak sempurna ya, itu yang tidak secara penuh disentuh oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan kita atau para pengambil atau pembentuk kebijakan kita. Soal kapasitas itu, Miss. Padahal mungkin kita bisa melakukan pemetaan terlebih dahulu kapasitas apa yang kita punya untuk bisa mengimplementasikan peraturan perundang-undangan atau untuk bisa menjawab permasalahan yang kita hadapi. Begitu. Yaitu untuk capacity. Yang C berikutnya itu apa? Yang C berikutnya itu apa? Siapa yang tahu? Selain Sari dan Kris, ada yang mau coba jawab? Kalau misalnya kalau bilang Yuk, siapa yang mau jawab? C berikutnya itu adalah? C berikutnya communication, Bu. Komunikasi, Mbak. Ya, jadi C berikutnya ialah soal communication. Jadi analisis kita adalah terkait dengan communication atau komunikasi. Nah, maksudnya apa ya? Analisis kita soal komunikasi di dalam proses pembentukan hukum atau proses pembentukan peraturan. Ada yang tahu? Kemarin kayaknya Tri lancar deh. Tri Agung kemarin lancar bacain. Yuk, siapa yang mau ambil bagian soal communication? Kalau saya coba jawab, Mbak. Mas. Ya, kalau menurut saya dalam pembentukan perundang-undangan itu perlu adanya yang perlu diperhatikan adalah komunikasi, di mana peraturan perundang-undangan yang sedang dibuat itu perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan, di mana dalam hal ini masyarakat itu punya kesempatan untuk memberikan masukan dan lain-lain dalam tahap-tahapnya, seperti misalnya tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai ke pengesahan dan penetapan peraturan perundang-undangan itu, Mbak. Jadi menurut pendapat saya komunikasi itu lebih kepada sosialisasi kepada masyarakat, dan juga bisa seperti mungkin keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan ini di atas gitu. Misalnya kita berbicara tentang perda, itu kan aturan pelaksana. Bagaimana aturan pelaksana itu yang dibuat oleh pemerintah daerah itu bisa sinkronisasi dan harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya dalam PP atau bahkan undang-undang yang lebih di atasnya, seperti itu, Mbak. Jadi seperti sosialisasi juga regulator antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, itu harus ada komunikasi yang baik begitu.
Ya, absolutely yes. Jadi apa yang dikatakan oleh Aldima soal komunikasi, analisis kita di dalam komunikasi untuk proses pembentukan atau di dalam metode pembentukan peraturan perundang-undangan atau pengambilan kebijakan itu adalah bagaimana komunikasi dari si pembentuk peraturan perundang-undangan atau pembentuk kebijakan kepada masyarakatnya. Nah, selama ini mungkin kita salah ya memetakan bahwa masyarakat itu adalah objek di dalam pembentukan atau objek di dalam peraturan perundang-undangan. Padahal masyarakat itu adalah subjeknya, subjek yang menjalankan dari peraturan perundang-undangan. Gitu. Nah, jadi memang komunikasi yang harus digalang terlebih dulu atau komunikasi yang harus dijalin utama ialah kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu harus tahu. Yang paling utama adalah masyarakat harus tahu bagaimana sebenarnya perencanaan dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan maupun di dalam pembentukan kebijakan. Nah, setuju dengan Aldimas, dari mulai perencanaan, jadi kalau di dalam pembentukan undang-undang itu ada yang namanya prolegnas, dari mulai perencanaan atau penyusunan prolegnas, masyarakat sudah harus tahu sebenarnya si pembentuk undang-undang ini mau membentuk apa, merencanakan apa untuk kita masyarakatnya. Untuk bangsa Indonesia ini mau merencanakan apa. Jangan sampai perencanaannya itu salah, tidak menjawab permasalahan, dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, sehingga legal framework yang dibangun itu nggak ada. Gitu. Jadi sistem pembangunannya atau sistem hukum yang dibangunnya itu salah. Substansi itu menentukan, substansi itu sangat, jadi substansi, kalau kita membentuk peraturan perundang-undangan, substansinya sudah jadi, itu sangat menentukan di dalam pembentukan sistem. Jadi saya setuju sekali apa yang sudah dinyatakan oleh Aldimas itu sudah tepat. Ya, jadi nanti teman-teman bisa mendengarkan kembali apa yang disampaikan oleh Aldimas mengenai komunikasi. Setelah C kedua kan roci, ada I pertama itu adalah I pertamanya itu adalah roci, I pertamanya adalah setelah capacity communication, I-nya adalah I-nya adalah apa? Ini apa ya? I-nya adalah Gloria atau siapa tadi? Gloria sudah jawab. Ada lagi yang lain? Distiana mau jawab, Disti? I-nya itu apa? Iya Mbak, halo. I-nya itu apa? I-nya itu menurut saya itu kepentingan. Mohon maaf untuk kepentingan Mbak. Lagi apa nak? Nek? Kepentingan. Ya, oke. Ya, yang lain. Mbak nggak kedengeran Mbak. Ini Ega Yanuar sama Ega Yanuar misalnya bisa
Ya, oke, Disti, silahkan. Oke Mbak, kalau menurut saya kepentingan ini lebih kepada berpandangan terhadap akibat dan manfaat dari peraturan perundang-undangan ini, Mas Mbak. Kayak berkaitan dengan kepentingan umum, kayak menghasilkan tindakan-tindakan yang sesuai gitu dengan peraturan titik beratkan kepada akibat dan manfaat gitu Mbak. Apa sepemahaman saya sih seperti itu. Oke, Disti, terima kasih. Berikutnya ada yang bisa menyampaikan lagi selain Disti? Mbak mau coba Mbak yang kepentingan. Boleh, Glory, silakan. Yang kepentingan ini menurut saya suatu peraturan itu dibuat untuk siapa Mbak? Maksudnya apakah suatu peraturan ini lebih mendominasi untuk kepentingan masyarakat secara umum atau peraturan ini hanya untuk satu pihak saja, yang mana kalau misalnya suatu peraturan itu hanya untuk satu pihak saja, maka dapat dipastikan bahwa peraturan tersebut nanti tidak bisa bermanfaat secara keseluruhan untuk masyarakat Mbak. Mungkin seperti itu. Iya, betul Glory. Jadi kita ini harus sekali lagi kita sudah harus tahu sebenarnya kepentingan siapa dan kepentingan apa yang akan kita akomodasi di dalam peraturan perundang-undangan yang akan kita bentuk. Ya. Ya, jadi kita juga sudah harus paham. Jadi sekali lagi ketika kita berhasil mengidentifikasi, kemudian berhasil merumuskan permasalahan, kemudian kita bisa menariknya melalui proses kajian dan penelitian, lalu kita berhasil menyimpulkan dan memberikan rekomendasi, kita bisa paham betul sebenarnya peta dari peraturan perundang-undangan yang akan kita bentuk. Kepentingan siapa dan kepentingan apa yang akan kita usung di dalam proses pembentukan atau di dalam peraturan perundang-undangan yang akan kita bentuk. Jangan sampai nanti ada kepentingan lain yang tidak menyelesaikan permasalahan, yang tidak terkait dan tidak relevan dengan permasalahan yang akan kita bentuk, itu terakomodasi di situ. Kepentingan apa juga sesuai dengan objek atau permasalahan yang akan kita bentuk itu ternyata ada di dalam peraturan perundang-undangan yang akan kita solusikan sebagai penyelesaian permasalahan. Nah, jadi itu tadi analisisnya sampai ke situ, ke kepentingan siapa dan kepentingan apa. Kalau misalnya kita ambil contoh konkret misalnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sebagian mungkin kita bisa lihat ya, kalau kita membaca referensi atau dari informasi, kita bisa lihat bahwa ada dugaan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk kepentingan investor, misalnya untuk kepentingan pengusaha, bukan untuk kepentingan tenaga kerja, gitu ya. Ya. Nah, jadi itu karena di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu terlalu cepat dan kita tidak berhasil untuk bisa memetakan permasalahan apa yang sebenarnya harus diatasi, kemudian
kepentingan apa dan kepentingan siapa yang harus kita usung. Sehingga ada kepentingan-kepentingan yang tereduksi ketika kita membentuk peraturan perundang-undangan. Contohnya itu ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di dalam analisis untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, kita perlu untuk memikirkan kepentingan apa dan kepentingan siapa. Jangan sampai kepentingan sepihak itu mereduksi dari kepentingan utama yang harus kita usung di dalam peraturan perundang-undangan yang akan kita bentuk. Gitu ya. Itu untuk yang interest. Berikutnya adalah P. P-nya itu apa? P-nya apa yo? P-nya adalah P-nya adalah proses, Mbak. iya, betul. P-nya itu adalah proses, ya. Maksudnya apa tuh, Sari? Kalau menurut saya prosesnya itu jadi dalam suatu perumusan dalam suatu perumusan peraturan perundang-undangan itu dalam proses pembentukannya perlu diperhatikan asas-asas pembentukannya, Mbak. Kayak contoh asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu kan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberi saran dan mengetahui mulai dari proses perumusan hingga sampai proses perundangan, Mbak. Jadi itu. Jadi dalam pembentukannya harus memperhatikan asas-asasnya gitu, Mbak. Ya, ada lagi yang bisa mengelaborasi apa yang disampaikan oleh Sari mengenai proses? Ada lagi? Ada lagi? Jadi yang namanya ya. Jadi yang namanya proses itu adalah ya. Jadi yang dimaksud dengan proses itu kita perlu juga menganalisis. Jadi sebenarnya ada faktor-faktor atau indikator yang bisa kita golongkan menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Jadi kalau proses itu termasuk dengan faktor objektif, kita bisa menganalisis apakah di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu sesuai atau tidak dengan prosesnya. Nah, ini yang paling gampang sekali adalah yang bisa kita ambil contoh itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu kan lagi in ya, atau lagi faktual. Teman-teman kan bisa langsung melihat atau bisa membaca dari informasi yang tersebar, misalnya bahwa proses pembentukan
Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak sesuai sehingga disebut atau dikatakan dengan cacat prosedur atau cacat formil. Nah, artinya di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus menganalisis bahwa di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus terpenuhi, mulai dari perencanaan, kemudian bagaimana penyusunan, ya itu teman-teman sudah tahu kalau di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara normatif teman-teman bisa lihat bagaimana prosesnya. Nah, ada lagi sebenarnya yang namanya pengambilan kebijakan. Jadi kalau kita di dalam kebijakan itu prosesnya seperti circle ya, prosesnya seperti circle. Jadi kita menentukan dulu, bukan menentukan, mampu melihat permasalahan apa yang dihadapi. Jadi kalau kita menjadi seorang pejabat, itu kan kita mempunyai tugas untuk bisa mengambil kebijakan. Nah, untuk bisa mengambil kebijakan itu teman-teman harus lihat kebijakan yang mau kita ambil ini menyelesaikan permasalahan atau tidak. Itu dibutuhkan nggak oleh masyarakat. Jadi jangan semata-mata karena by accident gitu. Ya, jadi kalau di dalam pendekatan kebijakan publik itu ada yang by accident, ada yang by planning. Kalau yang by planning itu mungkin teman-teman sudah tahu semua, itu yang kita sebut dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kebijakan bisa nggak Mbak yang by accident? Bisa, tetapi ketika itu by accident, itu juga tidak merugikan kepentingan umum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya proses atau circle-nya itu tetap kita ikutin, walaupun secara cepat. Misalnya kita tetap mampu melewati pengidentifikasian masalah, mampu kemudian menarik asas-asas yang akan kita gunakan untuk mengambil kebijakan. Kemudian kalau kebijakan itu berhasil kita berlakukan atau berhasil kita mengambil satu kesimpulan dari berbagai dari berbagai asas yang kita dapat, kemudian kita mengambil satu kesimpulan, kemudian kita mempunyai berbagai rekomendasi atau alternatif tindakan yang akan kita pilih, kemudian kita berhasil mengambil satu alternatif itu, dan itu bisa kita gunakan, maka kita tidak boleh lengah. Kita harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah kita ambil. Dari hasil evaluasi itulah kita bisa mengambil lagi, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekuatan dari kebijakan-kebijakan yang sudah kita putuskan itu. Gitu. Itu dari proses. Nah, dari I terakhir adalah apa? I terakhir itu adalah ideologi, Mbak. Ideologi, betul. Ideologi ini adalah faktor yang paling subjektif yang menentukan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang akan kita terapkan. Kita mungkin selama ini sangat pragmatis bahwa ideologi kita adalah Pancasila, tapi belum tentu dalam diri seseorang itu memiliki ideologinya Pancasila, belum tentu. Begini, Chris nggak tahu ideologi yang tertanam dalam diri saya itu apa. Kan kita bisa memiliki dugaan, jangan-jangan saya ini sudah tercemar dengan ideologi lain. Ya, ini soal ideologi dalam diri kita. Ya, dalam diri si pembentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga itu sebabnya banyak sekali, bukan banyak ya. Kalau banyak itu intensitasnya itu tinggi. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh si pembentuk itu tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Sehingga ketika dites ke dalam mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi ternyata inkonstitusional. Kalau sudah inkonstitusional, teman-teman bisa menarik ke atas bahwa itu juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena yang paling dekat pengejawantahannya dengan nilai-nilai Pancasila itu adalah konstitusi. Jadi artinya kalau suatu
Tapi itu bukan punya aku. Enggak, maksudnya yang, oh itu punya, oh ya. Kalau satu peraturan perundang-undangan sudah inkonstitusional, berarti ada nilai-nilai Pancasila yang tidak terakomodasi di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi artinya ideologi itu sangat subjektif, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat atau mencurigai ada peraturan perundang-undangan yang tidak berdasarkan Pancasila, nah itu berarti ideologi dari pembentuknya itu perlu dipertanyakan. Walaupun pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh sudah masuk ke dalam ranah filsafat, kan kita harus melihat sebenarnya ideologi seseorang atau ideologi pembentuk peraturan perundang-undangan itu seperti apa. Nah, jadi kalau kita melihat secara garis lurus yang subjektif itu atau yang ditentukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan itu ideologi. Kemudian dari interest, dari kepentingannya itu adalah faktor subjektif. Tapi kalau rule itu sebenarnya masuknya ke dalam objektif. Rule, kemudian opportunity itu adalah objektif. Faktor-faktor yang bisa terukur, yang bisa kita ukur secara pasti. Apalagi soal kapasitas itu bisa kita ukur, soal komunikasi yang sebenarnya ini tergantung, kembali lagi ini adalah faktor subjektif, tergantung dari si pembentuk peraturan perundang-undangannya, mau atau tidak dia berkomunikasi. Jadi ini sangat menentukan. Kemudian kalau interest tadi jelas itu adalah faktor subjektif, proses itu adalah faktor objektif, ideologi kembali lagi itu adalah faktor subjektif. Nah, jadi ketika kita memahami proses atau metode pembentukan peraturan perundang-undangan melalui ROCIPI, kita bisa memiliki, paling tidak kita bisa memiliki gambaran yang komprehensif untuk bisa kita menilai apakah satu regulasi itu penting, urgent atau tidak, bisa atau tidak untuk menjawab satu permasalahan. Ini baru satu metode. Sebenarnya masih ada metode lain, misalnya regulatory impact analysis yang di dalamnya ada penghitungan cost and benefit analysis. Nah, saya berharap sekali sebenarnya teman-teman ada yang bisa mendalami ini nantinya. Karena di Indonesia, bukan Indonesia ya, mungkin ya, karena yang dipakai BPHN itu baru sering itu yang dipakai untuk menghitung monetisasi CBA itu adalah pelita harapan. Yang sering digunakan oleh BPHN itu adalah pelita harapan. Nah, saya berharap Pancasila itu bisa memiliki kompeten atau kapasitas untuk menghitung, memonetisasi cost and benefit analysis. Meskipun kita tidak bisa bekerja sendiri sebagai orang hukum, kita harus dibantu oleh orang yang mendalami statistik, ya artinya orang-orang teknik, kemudian orang yang ahli di dalam ekonomi, metode penelitiannya juga bukan hanya metode penelitian yang asal, tetapi bisa dibantu dengan menggunakan instrumen kuantitatif, misalnya soal Micmac factor yang bisa menghitung kalau kita merekomendasikan A, apakah dia berpengaruh terhadap faktor B, C, D, E. Kalau dia berpengaruh, apa hasilnya? Nah, itu semuanya bisa kita hitung kalau di dalam metode CBA. Dengan monetisasi, kita bisa menghasilkan rekomendasi apa yang paling minimal dampaknya. Itu dengan metode CBA. Nah, sekarang ini kita masih belajar dengan metode ROCIPI. Gitu. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Masih ada yang ingin didiskusikan atau sudah jelas? Sudah? Sudah jelas? Kenapa Gina? Iya. Sudah jelas? Udah kayaknya, Mbak. Udah ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan bisa di-chat di grup, ditanyakan. Nah, ini yang paling banyak bertanya adalah soal daftar hadir. Kalau daftar hadir, silahkan teman-teman bisa
men-screenshot dulu kehadiran teman-teman, silahkan nanti bisa dimasukkan ke dalam GCR. Kalau yang lain-lain, kalau yang kemarin-kemarin misalnya mempertanyakan pakai perasaan, saya kayaknya masuk terus Mbak, kenapa daftar hadir saya kurang, nanti saya akan dibantu untuk kembali melihat daftar hadir teman-teman. Ya, jadi sekarang di screenshot dulu, disiapkan dulu. Mulai dari sekarang silahkan di screenshot. Ya, saya nggak mau terlalu dekat. Kadang-kadang teman-teman ada yang iseng yang lubang hidung saya di screenshot. Wah, aduh, parah. Jerawat saya di screenshot dan itu membantu saya buat menganalisis di dokter kulit dari hasil screenshotan teman-teman. Ya, sudah di screenshot semuanya? Sudah, Mbak. Oke, nanti kalau ada yang kelewat bisa hubungi Tri ya, diinformasikan ke Tri. Baik, terima kasih teman-teman. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kuliah banyak sekali kurangnya, kemudian membuat teman-teman tidak nyaman karena harus pindah jam ke jam sore. Saya juga saya banyak-banyak minta maaf kepada teman-teman. Tetapi di proses pembelajaran ini saya upayakan yang terbaik. Maksudnya apa yang saya bisa berikan, saya upayakan berikan terlebih dahulu. Ya, nanti sekali lagi silahkan kalau untuk daftar hadirnya di screenshot nanti dimasukkan ke GCR. Ya, buat teman-teman yang tidak bisa hadir nanti silahkan diinformasikan ke Tri. Tri akan membantu untuk mengingatkan saya. Begitu ya, sebelumnya saya terima kasih dan mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman mahasiswa yang sudah rela, ridho, ikhlas, lillahi ta'ala mengikuti materi kuliah ini yang dipindahkan ke jam 4. Ya, sekali lagi terima kasih, saya Enkol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Saya Enkol langsung ya. Terima kasih banyak.